Iya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau lihat kerapian kalian dulu. Bajunya ya dimasukin. Sudah rapi? Ya. Apa kabar kalian, Nak? Baik. Ya. Sebelum kita masuk pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu, Nak ya. Yuk, tegak semua. Kita nyanyi. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Sebelum kita masuk ke materi ini, minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Siapa yang masih ingat sistem pencernaan pada manusia? Perjalanan atau alur sistem pencernaan pada manusia? Saya Bu, Ya, Disti, apa? mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan alis. Iya, pintar, tepuk tangan gitu Disti. Sistem pencernaan pada manusia yaitu alur atau sistem pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan dia menuju ke lambung, dari lambung dia ke usus halus, ke usus besar lalu ke anus. Ini yaitu pada hewan ruminansia. Ya, apa itu hewan ruminansia? Siapa yang ya ada apa? Hewan ruminansia adalah hewan mememak biak atau hewan yang mengunyah makanan dalam 2 kali. Iya, teman benarnya Nak. Hewan ruminansia adalah ya hewan memamak biak atau hewan yang mengunyah makanannya dalam 2 kali. Contoh hewan ruminansia di sini apa saja Nak? Ada apa? Kambing, Ada kambing, ada sapi. Terus ini sebelum kita masuk pelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar iklan yang disajikan melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Terus tujuan
yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Berikut adalah beberapa contoh dari hewan ruminansia. Ada sapi, ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Saya akan mengambil contoh mengenai organ pencernaan pada sapi. Yang pertama ada rongga mulut atau mulut. Teman-teman ketahui juga di dalam rongga mulut atau mulut sapi ini terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Ada gigi, ada lidah, dan ada saliva. Gigi ini tersusun dari gigi seleri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian organ yang kedua ada lidah. Lidah sapi ini berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian yang ketiga ada saliva. Saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Teman-teman, saliva pencernaan yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, teman-teman, makanan yang telah melewati esofagus tadi kemudian akan menuju lambung. Nah, proses besar. Teman-teman, rumen ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini juga makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Nah, teman-teman, di dalam retikulum ini makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di ketiga yaitu omasum atau perut kitab. Teman-teman, bagian lambung yang keempat yaitu abomasum atau perut biasa. Nah, di dalam perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Teman-teman, usus halus ini berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Dewasa dapat mencapai 40 meter loh. Di dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Nah, yang kelima yaitu anus. Nah, teman-teman, setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus tadi, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Nah, sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Kita akan mengetahui proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, selanjutnya masuk ke rumen atau perut besar. Nah, di dalam rumen ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Selanjutnya masuk lagi ke mulut. Nah, di dalam proses ini juga terjadi makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Selanjutnya diteruskan ke retikulum. Nah, di dalam retikulum ini terjadi proses makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya masuk omasum dan terakhir masuk ke abomasum. Nah, di abomasum ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Ada lembak LKPD, ya, LKPD. LKPD-nya ini ada yang untuk berkelompok, ada yang untuk kerja mandirinya. Ya, di situ di lembak LKPD itu ada 3 contoh iklan, ya. Dari 3 iklan itu kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, secara berkelompok ya. Kalian sebutkan kata kunci dari iklan
bahasanya ya. Dilengkapi tabelnya ini. Nah, tabelnya dilengkapi. Jadi tulis kata kuncinya ini kan. Dilengkapi tabelnya. Ya. Itu untuk LKPD bahasa Indonesia. Untuk tugas IPA-nya, perhatikan. Di sini IPA-nya kalian di sini menggambar poster, ya, menggambar poster hewan ruminansia atau gambar di sini ambil contohnya sapi ya. Berarti kalian gambar sapi tentang sistem pencernaannya. Kalian beri nama setiap organ pencernaan, ya. Kalian beri nama di setiap organ pencernaan pada sapi itu. Kalian beri warna atau gunakan tanda warnanya menggunakan warna merah pakai pena kalian ya. Pakai fokusnya, retikulumnya, ini bahasanya kita ini. Sinak kubur. Ini tanda tangannya ya, pokok 3 ya. Iya, itu makanannya dikunyah melalui gigi dulu. Perhatikan proses pencernaan manusia pada hewan ruminansia yang pertama, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut, ya. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau mulut besar melalui kerongkongan. Yang ketiga, saat istirahat makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Ini buat tugas di rumah kalian menggambar hewan, salah satu hewan ruminansia, ya. Mana ya? Iya. Jadi simpulkan kembali ya. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan bernama biak atau hewan yang punya makanannya dalam dua kali. Untuk IPA-nya. Untuk bahasanya tadi tentang kata kunci dari sebuah iklan media cetak. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti. Kata tersebut digunakan sebagai kunci dan kode untuk menghubungkan kata lain atau informasi lain. Ya, kita akan membahas tentang interaksi manusia pada IPS ya. Besok IPS dengan bahasa interaksi manusia dengan manusia. Untuk bahasanya yaitu ciri-ciri bahasa pada iklan ya. Kalau tadi kita Mojo